yang sesuai dengan diklat siswa Bu. Kedua itu bisakah Ibu ceritakan sedikit contoh model pembelajaran yang pernah diterapkan dan harapan kedepannya untuk pengembangan sekolah? Kalau ibu ya biasanya kan ini, kalau ibu kan orangnya 7 tahun dari kelas 1 7 tahun toh loh ibu di kelas 1, kemarin kelas 5, kelas 3. Nah jadi kalau selama ibu di kelas 1, kalau strategi atau metode ibu pembelajaran itu sesuai dengan materi yang ibu apa. Misalnya hari ini ibu kan matematika, itu tentang penjumlahan. Biasanya ibu itu langsung ke kayak CTL, langsung ke lapangan. Nah kita penghitungan ini di kelas 1 ya. Nah kayak CTL misalnya 2 tambah 3, ambil kerikil 2, mana 3, nanti susun mana, itu jumlahnya. Maksudnya anak terjun langsung bekerja. Sesuai dengan kontekstualnya. Kontekstualnya belajar. Terus kalau situasi tergantung mood anak. Kadang anak ini nggak suka dia jalan ke situ kan, dia nggak suka. Kita ambil dia maunya apa. Mau dia pakai kertas boleh pakai kertas. Kita masuk ke berdiferensiasi. Sesuai dengan keinginan anak tuh. Saya nggak mau, kalau maunya pakai jari, ya udah pakai jari. Intinya mereka tuh paham dengan konsep yang tadi. Nah kalau itu seperti itu. Jadi kalau siswanya itu bisa tersampaikan. Iya, prosesnya itu pakai RPP atau pakai silabus. Tapi kalau cara prosesnya itu biasanya Bu nggak sama dengan yang modul tadi. Kenapa nggak sama? Karena kita mengajarkan situasi anak. Kita misalnya anak ini nih, anak nggak mau, harus kita paksakan. Ya, makanya ya, prosesnya itu sesuai dengan situasi anak aja. Nah, tapi kita udah milih misalnya kayak tadi metode langsung diskusi CTL yang gitu kan, langsung. Tapi kalau prosesnya mana yang dulu terserah sesuai ke kondisi kelas. Nah kalau ikut seperti itu. Yang selanjutnya itu Bu, media pembelajaran apa yang paling sering digunakan dan terbukti membantu siswa memahami materi, dan bagaimana tanggapan siswa saat belajar menggunakan media tersebut? Kalau yang ibu sering yang tadi itu, ibu sering menggunakan CTL, contextual teaching atau learning, langsung ke lapangan. Nah, mungkin karena ibu biasa di kelas rendah ya, ibu langsung walaupun belajar IPA tentang ciri hewan, ibu suruh dia keluar, cari apa yang kamu temukan. Bu ada kata Bu, cobalah lihat kata itu seperti apa kata itu, berapa kakinya, itu langsung. Jadi intinya ibu tuh maunya anak tuh berpikir sendiri, jangan kan biasanya kan kalau sekarang kan lagi elit-elitnya cari di YouTube ini ada ini kata ini, ibu nggak mau kayak gitu. Bukannya nggak mau, tapi nggak sesuai pula dengan kelas ibu yang biasa kan. Anak kecil kan nonton paling kan dia nggak ngerti. Kalau udah biasa kan dia berpikir ini yang diajarkan ibu. Makanya ibu biasanya langsung terjun tuh diskusi tanya jawab, itu paling sering ibu lakukan. Kenapa? Karena itu langsung akan mempengaruhi pola belajar anak itu. Kalau ditanya langsung, nak tadi ketemu apa kata, terus ada apa dengan kata anak, kakinya 4 dan dia lompat-lompat, kan mereka udah berpikir, gitu. Tapi kalau ibu jelaskan misalnya di depan, ini kata kakinya 4 dan melompat, nggak ingat di sini. Itu makanya kan itu kan proses kelas ibu endah gitu. Iya itu sangat mempengaruhi. Nah saat kita ujian kan kalau kelas 1 nih, kelas 1 yang baru kan biasanya soalnya kan masih dibacakan pas ujian kan, anak-anak belum semuanya bisa baca, bisa nulis kan. Jadi kan dibacakan misalnya kayak ciri kata ada mah kemarin kita belajar, ada ibu bilang yang menemui kata gimana jalannya nak, A melompat, yang ini jalan, ini berlari kan ya. Jadi mereka ingat semua mereka gitu. Jadi ada dampaknya seperti itu daripada dibandingkan menjelaskan atau memberikan yang lain-lainnya. Itu kalau menurut gue ya lebih baik langsung terjun ke dunia anak. Ya siswa pun juga tidak bosan. Ya tidak bosan, mereka lebih senang Bu, nggak keluar lagi kita Bu saat kita dia di kelas, Bu nggak keluar lagi ya, nanti besok kalau tiba materi keluar kita keluar nak. Hari ini kita materi kita ada di dalam. Kayak gitu. Nah ini Bu pertanyaan terakhir Bu, kan kami ini mengampu perspektif global Bu, jadi kami mengingatkannya dengan pertanyaan kami ini. Menurut Ibu, bagaimana media pembelajaran membantu siswa mengenai pengetahuan global dan apa harapan agar siswa siap menjadi warga negara yang berwawasan? Gitu. Jadi kalau sekarang kan kita kalau lihat sekolah yang
ingin perkenalkan negara luas atau dunia luas kan nggak pusing-pusing, semua ada di internet, semua. Tapi kita batasi dengan cara apa namanya, belajar pintar namanya ya, belajar pintar. Boleh kita pakai media, boleh kan pakai apa, cap-cap yang apa yang ada kayak quiz apa ya, quiz boleh kan, bisa tuh. Tapi kalau menurut ibu ya kembali lagi pemahaman dan kepentingan masing-masing kelas ya. Kalau ibu itu emang nggak suka, kenapa? Nggak cocok untuk ibu. Nggak cocok. Kenapa nggak cocok? Itu mengajarkan anak malas. Tuh selesai, mana motoriknya tadi. Nah, kalau misalnya kita kasih quiz atau tanya jawab, misalnya siapa yang dapat tunjuk tangan, kan bisa tuh seperti kayak emang itu kan pelajaran lama, tapi itu akan melatih konsentrasi, akan melatih kerjasamanya atau berpacu cepat kan gitu, siapa dapat gitu kan, lebih senang gitu dibandingkan kayak yang lagi apa ya kan kita ingat tuh keluar soal ini tapi kalau bagusnya kan itu kan hemat waktu. Kalau yang ini kan agak sedikit kelas agak ribut. Nah tapi setiap ada metode atau strategi yang dicoba itu ada kelemahan tergantung kita lagi situasi anak kita. Jadi memanfaatkan teknologi yang menurut ibu yang efektif selain yang secara langsung, apa yang menurut ibu yang suka ibu lakukan? Ya itu ya ibu, kalau ibu ya, kalau dibandingkan menggunakan metode bukan ibu nggak mau maju, tapi ada saat dikenalkan media atau teknologi yang baru ibu kenalkan, tapi cuma sekedar mengenalkan sekali dua kali, tapi lebih banyaknya ibu ke dunia anak gitu. Ya kalau orang pakai fokus ibu juga ada pakai, saat orang pakai quiz ada, tapi itu maksudnya cuma sebatas perkenalan. Kalau misalnya nanya ada belajarnya ada, tapi nggak sering ya gitu. Tapi yang sering itu kayak gitu, ibu lebih sering ke dunia anak gitu. Jadi yang lebih ibu rasa, karena ibu rasanya sebagai ibu gitu, bukan sebagai guru. Nah, anak-anak kan itu senang lah sama ibu kayak gini. Dia sama teman-temannya pasti bercerita, sama ibu tuh nggak ada gitu. Jadi istilahnya adalah kita menimbulkan rasa nyamannya anak. Anak dia merasa di sekolah capek, ini soalnya susah ini, jangan lah kita mikirkan, jangan seperti itu. Insya Allah udah 11 tahun nih, 11 tahun ibu ibu 10 tahun menor, 2 tahun masuk ke 2 tahun dan baru P3. Ibu juga baru di sini 2 tahun, SK ibu kebetulan di sini keluar. Tadinya ibu di Kuranji. Di situ lagi kami dekat pasar. Kalau misalnya interaksi uang, belajar jual beli, kami langsung terjun ke pasar. Dengan teori yang seperti tadi, berkelompok, hati-hati. Pokoknya tergantung pendekatan kita sama anak. Jadi ibu titik tempunya di sini. Jadi anak jalan kayak gitu. Jadi saya pun juga rasa tertarik dengan cara ibu mengajarkan itu, siswanya pun jadi rasa tertantang tuh. Diajak keluar. Iya, alhamdulillah. Yang berbeda. Kemarin ibu sampai ke BIM. Ada belajar bahasa Indonesia kelas 3 yang sekarang ini. Kami ke BIM. Hanya belajar tentang pengumuman. Kenalkan di mana ada pengumuman. Misalkan pesawat terbang, kan ada rambu-rambu kan biasanya di sepanjang juga ada. Kami melihat petunjuk dan rambu-rambu. Bawalah dia keluar. Mereka tuh senang loh. Bu berarti biasa lagi ya. Tapi kita juga pikirkan biayanya. Jangan sering-sering. Kita sesuaikan. Kalau misalnya bisa cakup materi 1, materi 2, kalau bisa bebannya nggak banyak, oke, kita keluar. Daripada kita nonton ini orangnya kita terbiasa hidup dengan anak-anak, dengan masyarakat, dengan apa, jadi lebih senang gitu daripada orang ini pintar ini ya. Kalau sekedar tahu ibu tahu, tapi nggak terlalu mendalam untuk seperti itu. Tapi mau tak mau pada sekarang sedikit aplikasi dia. Oke, kita jalannya aplikasi, tapi yang jati diri kita jangan ditinggalkan gitu. Ibu alhamdulillah 11 tahun nggak pernah anak didik udah tamat atau udah naik kelas bu besok ayah, itulah yang istilahnya rezeki yang lain yang kita dapat selain gaji.
kebahagiaan dari anak tadi itu, anak senang kita pasti senang jadi. Udah ya kak. Ya. Dari